Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Nah, Usep, hari ini kita akan bercerita. Ini ada di mana? Ini ada di Taman Kebumen, Usep. Nah, Usep, kita sekarang mau bercerita tentang tema jujur. Jujur, nggak boleh bohong. Iya, Usep. Jujur berarti tidak boleh bohong. Usep suka bohong nggak? Enggak, Usep selalu jujur sama Bunda. Nah, dengerin ya ceritanya. Jadi, Kiki itu punya 3 sahabat. Namanya Dewi, Maria, sama Ita. Nah, suatu sore mereka ingin main kasti. Kasti itu apa? Kasti itu permainan, Usep. Jadi ada 2 kelompok, satu kelompoknya bermain, satu kelompoknya jaga. Yang bermain harus melempar bola dengan cara memukul. Lalu kalau sudah dia harus lari. Ada 3 sampai 4 titik. Nah, kalau dia sampai ke titik yang awal, mereka mendapat poin. Tapi kalau waktu dia lari dan dikena pukulan bola, mereka kalah, harus tukeran tempat. Usep jadi pengen main kasti. Nah, Usep, Kiki akhirnya bersama teman-temannya bertiga itu mendapatkan teman untuk bermain kasti. Mereka bermain di lapangan dekat perumahan mereka. Nah, mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompoknya Kiki dan kelompoknya Bobby. Lalu untuk menentukan siapa duluan yang bermain, mereka sweet. Apa itu sweet? Jadi sweet itu ini nih, beginikin 2 jarinya. Kalau telunjuk sama kelingking, telunjuk yang menang. Kalau jempol sama kelingking, kelingking yang menang. Begitu, Usep. Nah, akhirnya mereka bermain kasti dengan riang gembira. Lalu tiba-tiba si Bobby rada curang. Saat dia sedang bermain nih, harusnya kena bola, tapi dia nggak mau kena bola. Dia malah bilang, aku nggak kena bola tahu. Ih, kamu kena bola, kata Dewi. Kamu kena bola, aku lihat sendiri. Enggak, aku nggak kena bola. Lalu Kiki menengahi, udah jangan bertengkar. Ya udah, Bobby kalau tidak kena bola, udah kita lanjut saja mainnya. Nggak boleh gitu dong. Nah, mereka bermain lagi walaupun ada pertengkaran kecil, tapi masih bisa ditengahi. Nah, suatu saat Bobby hendak memukul bola, dia ingin bisa memuterin 4 titik sampai ke titik awal. Makanya dia melempar bola kenceng banget supaya dia bisa muter 1 lingkaran. Pukulnya harus kuat ya Bunda. Iya, tapi saking kuatnya bolanya mengenai kaca mobil Bu Broto. Kaca mobilnya pecah. Lalu semua anak-anak diam, gak ada yang bicara. Mereka hanya memandang kaca mobil Bu Broto yang pecah. Tiba-tiba ada anak yang bilang, lari. Semuanya lari termasuk Kiki. Tadinya Kiki ragu-ragu, tapi melihat temannya pada lari, semuanya ikut lari dan pulang ke rumah masing-masing. Nanti gimana itu mobilnya Bu Broto? Nah, sore-sore mulailah terdengar rame-rame. Ada yang bilang mobilnya Bu Broto pecah kaca mobilnya, tapi Bu Brotonya tidak tahu siapa yang mecahin kaca mobilnya. Aduh, kasihan banget ya Bu Broto ya. Anak-anak itu gimana sih? Kok nggak bilang aja kalau mereka yang memecahin? Mereka takut, Usep. Tapi ternyata esok paginya Kiki bangunnya agak kesiangan karena malamnya tidak bisa tidur. Hatinya nggak tenang.
karena dia merasa bersalah kepada Bu Broto. Lalu dia keluar rumah dan bertanya sama teman-temannya. Ternyata teman-temannya juga tidak bisa tidur karena mereka memikirkan apa yang telah mereka lakukan pada kaca mobil Bu Broto. Sore harinya ibunya Kiki melihat tingkah aneh dari Kiki. Akhirnya dia tanya sama Kiki, "Kiki, ibu lihat kamu kayak orang yang aneh, kayak orang yang bingung, ada apa?" Kiki diam aja. "Ayo terus terang sama ibu." Akhirnya Kiki menceritakan kejadian yang kemarin. Lalu ibu berkata, "Nah Kiki, walaupun kamu tidak memecahkan kaca mobil, tapi kalian di sana bermain bersama-sama. Berarti kalian semuanya bertanggung jawab terhadap kaca mobil Bu Broto yang pecah." "Tapi kan Bu, yang mecahin kan Bobby." "Iya, walaupun yang mecahin Bobby, tapi kalian semua bermain di sana. Jadi semuanya harus bertanggung jawab." "Jadi kita harus gimana Bu?" Ibu lalu bilang, "Coba samperin teman-temannya, lalu kalian datang ke Bu Broto untuk meminta maaf." "Nah itu yang benar, meminta maaf ke Bu Broto. Usep setuju ini." Nah akhirnya Kiki menjemput teman-temannya dan mereka berdiskusi untuk datang ke Bu Broto. Sesampainya di depan rumah Bu Broto, semua saling dorong. "Ih kamu duluan, ih kamu duluan." Gimana sih? Akhirnya Kiki yang memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah Bu Broto. "Tuk tuk tuk tuk. Assalamualaikum." Dari dalam rumah, "Waalaikumsalam." "Aduh, ini anak-anak mau ngapain?" Lalu, duduk. Akhirnya Kiki bercerita kalau mereka kemarin bermain kasih dan memecahkan kaca mobil Bu Broto. "Oh, nggak apa-apa, kacanya sudah dibetulin. Tadi pagi ibu sudah beli kaca mobil yang baru." Nah, karena Kiki berani bicara sama Bu Broto, akhirnya Bobby juga ngomong, "Maafin Bobby juga. Bobby sebetulnya yang salah. Bobby yang melempar bola itu sampai kena kaca mobilnya Bu Broto." "Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah jujur. Bu Broto senang dengan anak yang jujur. Nah, Bu Broto punya kue sama permen. Kalian mau nggak?" Mau, kata mereka. Akhirnya mereka disuguhi kue dan permen. Usep juga pingin. Usep ingin berbuat salah supaya dapat permen sama kue. Iya, nggak gitu juga Usep. Nggak boleh berbuat salah. Nah, akhirnya mereka pamitan pulang dan hati mereka semua lega. Usep juga jadi ikut lega. Nah, teman-teman, ingat ya, kita harus jujur, berbicara apa adanya, dan kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Nah, benar Bunda, kita harus jujur, bicara apa adanya, dan harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, teman-teman. Nah, teman-teman, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dadah.